تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya yang agung yang diberikan kepada kita yaitu nikmat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk hidup bersama Al-Qur'an sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ya. Pekan kemarin kita berhenti di ayat berapa? Ayat 13. Malam hari ini kita masuk ayat 14. Kita baca sampai ayat 15 ya. 14 kita baca sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد. Baik, dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala membandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Ya. Manakah yang tergiur dari dua kenikmatan ini bagi kita Bapak Ibu? Jika kita termasuk orang bertakwa, maka tentu yang paling menggiurkan adalah nikmat di akhirat. Tetapi apabila kita bukan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT, justru sebaliknya, kita orang yang sangat amat cinta kepada dunia dan pikiran kita selalu diliputi oleh dunia, maka kenikmatan dunia tentu lebih tertarik daripada kenikmatan akhirat. Jamaah rahimakumullah, ya. Zuyyina linnas, zuyyina telah dijadikan indah, linnasi bagi manusia, maksudnya dalam pandangan manusia. Zuyyina Bapak Ibu, ini namanya fi'il mabni majhul. Jadi pelakunya tidak disebutkan. Siapa yang telah membuat dunia ini indah dalam pandangan manusia. Sehingga dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang menghiasi dunia ini bagi pandangan manusia sehingga manusia merasa indah, jemaah rahimakumullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Allah membuat dunia ini terasa indah bagi manusia? Tujuannya adalah untuk menguji, ya kan? Apakah mereka terpedaya dengan nikmat dunia ini sehingga mereka melupakan nikmat akhirat, ataukah mereka tidak terpedaya dengan nikmat dunia karena mereka menginginkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia, yaitu nikmat akhirat. Jemaah rahimakumullah.
Ini pendapat yang pertama, ya. Kemudian pendapat yang kedua, Bapak Ibu mengatakan bahwa yang menghiasi dunia ini indah dalam pandangan manusia adalah syaitan. Ya, jadi setan itu menurut pendapat yang kedua membuat pandangan manusia ini merasa indah terhadap dunia, ya. Membuat mata manusia itu merasa sesuatu yang indah urusan dunia ini, baik itu harta, anak, wanita dan yang lain-lainnya. Jemaah rahimakumullah. Apa tujuannya syaitan membuat pandangan manusia merasa indah ketika melihat dunia? Padahal dunia ini sebenarnya biasa-biasa saja, ya kan? Bahkan nikmat yang akan ditinggalkan oleh semua manusia. Tujuannya adalah supaya manusia fokus kepada dunia dan mereka meninggalkan akhirat. Karena ketika manusia sudah merasa indah terhadap kehidupan dunia ini, maka mereka akan melupakan keindahan di akhirat. Sebab dua keindahan itu tidak bisa bercampur menjadi satu. Ya, mata kita ini nggak bisa memandang dua hal yang indah, jemaah rahimakumullah. Kalau salah satunya kita merasa indah, maka yang lain akan terlihat biasa, ya kan? Jadi orang yang merasa dunia ini sangat indah, sangat memukau, sangat menggiurkan, maka akhirat bagi dia biasa-biasa saja, ya kan? Sebaliknya orang yang memandang bahwa akhirat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang memukau, nikmat yang abadi, nikmat yang mana apa saja di dalamnya kita bisa mendapatkan, ya, maka keindahan dunia ini tidak ada apa-apanya, ya Bapak Ibu. Baik. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang membuat indah itu adalah Allah. Di sisi lain ada juga yang mengatakan yang membuat indah adalah syaitan. Sebenarnya dua pendapat ini sama-sama benar. Jadi pada dasarnya Allah membuat manusia itu merasa indah terhadap urusan dunia, pandangan mereka, ya. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu, setan datang situ untuk membuat manusia itu merasa sangat indah urusan dunia ini. Jemaah rahimakumullah. Setan itu kalau memoles, Bapak Ibu, dipoles sama syaitan, kemudian dibumbui oleh syaitan, akhirnya sesuatu yang tidak indah menjadi indah dalam pandangan, ya kan? Nah, perempuan yang mana perempuan itu wajahnya tidak cantik, bahkan tidak lebih cantik daripada istrinya dia. Sampai orang heran, kenapa si laki-laki itu bisa berselingkuh sama perempuan itu, ya kan? Kenapa dalam pandangan dia perempuan itu cantik, padahal lebih cantik istrinya? Siapa yang membuat perempuan itu cantik dalam pandangan dia? Syaitan. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi setan itu akan berusaha membuat seluruh perbuatan buruk kita akan terasa indah. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun, kata Allah. Setan telah menghiasi perbuatan buruk kalian sehingga setan menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua menjadi orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik, kalau kita jadikan ayat ini sebagai acuan dasar Bapak Ibu, berarti pada umumnya manusia itu suka terhadap dunia. Ya kan? Siapa yang tidak suka harta di sini? Angkat tangan. Ada enggak? Saya pengen tahu orangnya. Tidak ada. Walaupun yang berbicara di depan ini sama. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Karena yang di depan ini juga manusia. Sebagaimana panjenengan. Siapa yang tidak suka wanita di sini, bapak-bapaknya? Tidak ada. Ya kan? Walaupun sampai sekarang belum menikah, itu bukan berarti tidak senang sama perempuan. Ya kan, banyak faktor kenapa dia belum menikah, Bapak Ibu. Ya kan? Siapa yang tidak senang kepada anak di sini? Semua senang kepada anak. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi pada dasarnya manusia itu cinta, suka kepada urusan dunia, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, akhirat kebanyakan manusia menganggap hal yang biasa, bahkan hal yang tidak ada faedahnya. Kalau ada seminar menjadi pengusaha dalam sebulan, sukses meraih keuntungan 1 miliar, orang datang nggak? Kalau disuruh bayar nggak orang? Nah, kalau ada seminar dalam waktu sebulan bisa masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Walaupun tidak bayar orang tidak datang.
Jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi urusan dunia ini betul-betul sangat menggiurkan bagi orang-orang yang keimanannya sangat tipis, ya. Bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dunia ini indah dalam pandangan manusia, maka manusia itu tidak pernah puas terhadap urusan dunia. Gak pernah puas Bapak Ibu. Ya. Sudah punya rumah pengen punya rumah lagi. Benar nggak? Ya. Sudah punya istri pengen punya istri lagi. Dan semua laki-laki, ya kan, hampir semua laki-laki begitu. Hanya saja keinginannya ada yang ada yang direalisasikan, ada yang dipendam. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Artinya apa? Kita kalau mengejar dunia tidak ada habisnya. Sudah punya uang pengen punya uang lagi, ya kan? Sudah punya kendaraan pengen punya kendaraan lagi. Sudah punya kendaraan pengen kendaraan yang lebih bagus. Karena memang dunia ini dijadikan indah dalam pandangan manusia, terutama bagi orang-orang yang pikirannya hanya dunia, tidak ke akhirat, Bapak Ibu, ya. Baik. Zuyyina linnas, telah dihiasi, linnasi, bagi pandangan manusia. Manusia yang mana yang dimaksud oleh ayat ini? Ada sebagian mengatakan manusia yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang kafir. Karena dunia itu hanya indah di mata orang kafir. Sebagian lain mengatakan manusia yang dimaksud oleh ayat ini adalah umum, Bapak Ibu. Tidak hanya orang kafir, tapi semua manusia termasuk orang beriman pada dasarnya memandang dunia ini indah. Jemaah rahimakumullah, ya. Hanya saja orang beriman itu merasa yang awalnya dunia ini indah menjadi biasa karena ada yang lebih indah. Apa yang lebih indah? Surga. Jemaah rahimakumullah, ya kan, kenikmatan surga, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat pandangan orang beriman terhadap dunia ini biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kafir dunia ini memukau, Bapak Ibu. Dunia ini sangat indah, tidak ada kehidupan bagi mereka yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Jemaah rahimakumullah. Sampai Nabi mengatakan dunia ini surganya orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahkan Allah SWT menyebutkan di ayat yang lain, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi atau telah dibuat indah bagi orang-orang kafir al hayatud dunya, kehidupan dunia. Jemaah rahimakumullah, hanya mata orang kafir yang memandang dunia ini sangat cantik, dunia ini sangat indah. Nabi pernah datang ke pasar, Bapak Ibu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang-orang di pasar, jika ada bangkai anak kambing, ya, bangkai anak kambing, dan bangkai itu sudah busuk, lalu di samping bangkai itu ada emas, manakah yang akan kalian ambil? Semua orang menjawab, tentu kami mengambil emas ya Rasulullah. Kata Nabi, emas itu akhirat, sedangkan bangkai kambing itu adalah dunia. Jadi Nabi mengatakan dunia ini seperti bangkai, tapi dikejar terus kan sama kita. Jemaah rahimakumullah, kita mengejarnya sampai sakit, kita mengejarnya sampai lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya. Jadi dunia ini betul-betul tidak indah dalam pandangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Makanya Nabi itu kan pernah mengajarkan doa kepada para sahabatnya waktu perang Khandaq. Para sahabat menggali parit sebelum perang Khandaq terjadi, Bapak Ibu. Ada di antara mereka yang kelaparan, ada pula di antara mereka yang pingsan. Jemaah rahimakumullah, mereka tidak mendapatkan upah sedikit pun. Lalu Nabi SAW dalam kondisi yang sangat susah itu, beliau mengucapkan kalimat, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya kesulitan mereka di dunia itu langsung dialihkan oleh Nabi kepada kehidupan akhirat agar terasa ringan. Jemaah rahimahullah. Jadi kalau kita susah, sulit dalam kehidupan ini, maka ingatlah kehidupan akhirat. Bahkan kalau kita melihat barang-barang mewah, kata ulama, kita melihat barang-barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, kita disunahkan untuk nyebut apa? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Bukan disolawati, Bapak Ibu. Sebagian kita kan kalau lihat barang mewah
diselawatin kan, Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan. Lihat rumah bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat mobil mewah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulutnya berselawat hanya untuk dunia, bukan untuk Nabi SAW. Ya. Baik. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika melihat barang mewah, dia langsung ingat akhirat agar hatinya tidak terpedaya kepada kenikmatan dunia. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Makanya jemaah rahimakumullah, kita diajarkan doa oleh Allah langsung agar Allah menghiasi hati kita ini dan mata kita. Yang paling indah adalah keimanan dan ketakwaan, bukan dunia. Ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah hiasilah hatiku dengan keimanan, bukan dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan wanita. Apa doanya? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, hiasilah hati kami ini dengan keimanan. Buatlah iman itu indah dalam hidup kami. Buatlah ibadah itu indah dalam hidup kami. Kalau ibadah itu indah dalam kehidupan kita, maka dunia ini enggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Ya. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jauhkan dari hati kami al-kufra, kekafiran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami minar rasyidin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hafal enggak doa itu? Belum hafal ya? Doa itu ada di surah Al-Hujurat ya. Kemudian surah Al-Hujurat itu bentuknya bukan doa tetapi dibuat doa oleh Nabi. Ya. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jemaah rahimakumullah. Kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah, maka yang indah dalam hidup kita ini apa? Keimanan, ketakwaan, kebaikan, amal soleh, Bapak Ibu. Akhirat yang indah, dunia tidak indah sama sekali. Ya kan? Nabi SAW ya, itu betul-betul mengamalkan bahwa dunia ini rendah, tidak ada apa-apanya. Ya kan? Beliau SAW, Bapak Ibu, rumahnya di Madinah sangat kecil. Beliau tidur di atas tikar anyaman. Pernah didatangi oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Berkata, ya Rasulullah, saya prihatin melihat keadaan engkau. Seandainya kami membuatkan wita'an, tempat yang nyaman untuk engkau ketika tidur, sungguh itu lebih baik. Apa kata Nabi? Aku tidak punya urusan dengan dunia ini. Tiadalah aku di dunia ini kecuali seperti seorang musafir yang singgah sebentar di bawah pohon, berteduh sejenak, kemudian meninggalkan tempat itu. Subhanallah, Bapak Ibu. Kemudian sahabat Umar pernah datang ke rumah Nabi sampai nangis. Lihat di meja makan Nabi itu tidak ada apa-apa. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi tidur di atas tikar anyaman sampai Umar berkata, ya Rasulullah, di sana para raja, para kaisar, para pemimpin, makanannya enak, tempat tidurnya enak, rumahnya luas. Sedangkan engkau ini manusia pilihan dari Allah SWT. Kenapa hidupnya seperti ini? Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tidakkah kau suka jika akhirat milik kita sedangkan dunia milik mereka? Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Memang seorang pendai itu harus mencontohkan, jemaah rahimakumullah, ya kan? Mencontohkan, mengajak umat kepada akhirat, maka dia harus mencontohkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai mengajak umat ke akhirat tapi dia sehari-harinya seperti orang yang mengajak umat kepada urusan dunia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ya kan? Kita lihat banyak sekarang ustadz-ustadz yang kelakuannya seperti artis. Ini makan di syuting, dan ini di syuting, dan seterusnya di syuting. Jemaah rahimakumullah. Semua hal di syuting. Kemudian mobil mewahnya di syuting, dipamer-pamerkan di depan publik, Bapak Ibu. Dia lisannya mengajak ke akhirat, tetapi kesehariannya mengajak umat kepada dunia. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hendaklah kita meminta kepada Allah agar Allah memperindah keimanan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperindah dunia dalam kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Allah melanjutkan hubbus syahawat.
telah dibuat indah atau dihiasi linnas, bagi pandangan manusia. Apa itu? Hubbus syahawat. Hub artinya apa? Hub dari kata mahabbah, cinta. Apa-apa itu kalau udah cinta indah, Bapak Ibu. Bahkan tiang itu terasa indah. Kalau udah cinta, tiang pun indah, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Panjenengan kalau cinta kepada istri panjenengan, maka wanita lain tidak ada dalam pandangan panjenengan. Yang cantik hanya istri panjenengan. Itu artinya apa? Cinta. Walaupun istrinya tidak cantik, ya kan, menurut orang lain. Tetapi bagi dia, dialah wanita yang paling cantik. Itu namanya cinta. Jemaah rahimakumullah. Jadi orang kalau udah cinta, Bapak Ibu, maka semuanya akan terlihat indah, terlihat mempesona. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Hubbus syahwat, cinta atau suka asyahwat terhadap apa yang diinginkan. Syahwat itu dari kata syahwat. Syahwat apa artinya? Apa bedanya dengan nafsu? Sama. Syahwat itu Bapak Ibu, sebenarnya syahwat ini tidak tercela pada dasarnya, karena semua manusia itu memiliki syahwat. Jemaah rahimakumullah. Syahwat itu berupa keinginan hati yang sangat kuat. Jadi misalnya panjenengan pengen banget, itu namanya syahwat. Dan kebanyakan syahwat ini dalam perkara-perkara dunia, ya kan? Terutama perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi, huffatin nar bisyahwat. Neraka itu diliputi oleh perkara-perkara syahwat yang disenangi oleh jiwa, ya kan? Kalau kita pengen banget mencuri atau pengen banget misalnya berzina, jemaah rahimakumullah, itu namanya apa? Syahwat. Pengen berbohong, pengen menggibah orang dan sebagainya, itu namanya syahwat. Ya. Jadi cinta itu kalau disertai dengan syahwat, maka semakin indah apa yang dia cintai. Nah, di sini Allah mengatakan hubbus syahwat. Berarti cinta sekaligus syahwat, Bapak Ibu. Kebanyakan manusia terhadap dunia itu tidak hanya cinta, tetapi juga syahwat. Syahwat itu amat sangat ingin, sehingga dia rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan tenaganya, bahkan rela mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan dunia. Dia rela meninggalkan anak istrinya, dia pergi ke luar negeri, Bapak Ibu, demi apa itu? Dunia. Jemaah rahimakumullah. Itu namanya apa? Syahwat. Ya, syahwat. Subhanallah, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan hubbun nisa, telah dibuat indah bagi pandangan manusia, hubbun nisa, cinta perempuan. Tetapi Allah mengatakan hubbus syahwat minan nisa. Apa bedanya? Cinta perempuan dengan cinta syahwat terhadap perempuan. Apa bedanya? Beda. Kalau cinta perempuan itu cinta wanita, orang yang mencintai ini menjaga kehormatan wanita tersebut. Tapi kalau cinta hubbus syahwat minan nisa, dia tidak menjaga kehormatan wanita itu. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau ada laki-laki senang kepada perempuan, yang mana laki-laki itu tidak menjaga kehormatan si perempuan, ya kan? Memegang tangannya, memeluk badannya, jemaah rahimakumullah, bahkan melakukan hal-hal yang lebih daripada itu namanya apa? Hubbus syahawat minan nisa. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perkara dunia yang mana manusia sangat merasa indah ketika melihatnya dan mereka amat sangat ingin untuk mendapatkannya. 3 perkara, Bapak Ibu. Yang pertama disebut apa oleh Allah? Apa yang pertama disebut oleh Allah dalam ayat ini? Wanita. Minan nisa, perempuan. Wanita-wanita. Ya, ini berarti ditujukan kepada siapa ini? Laki-laki. Kita, Pak. Ya, ditujukan kepada laki-laki. Bahwa laki-laki itu hubbus syahwat minan nisa. Jemaah rahimakumullah. Sehingga banyak laki-laki yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan wanita yang dia sukai. Ya kan?
Jadi laki-laki itu kalau sudah syahwat kepada perempuan dan tidak bisa dikendalikan hubbus syahwat kepada perempuan itu, maka dia bisa melakukan apa saja. Jemaah rahimahullah. Bahkan dia bisa meninggalkan istrinya, dia bisa meninggalkan anaknya, dia bisa meninggalkan apa pekerjaannya demi siapa? Demi perempuan itu. Dan banyak terjadi Bapak Ibu. Ya kan? Itu namanya apa? Hubbus syahwat minan nisa. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan godaan dunia, keindahan dunia pertama adalah perempuan. Kata Imam Ibnu Katsir, li'annal fitnah bihinna asyad. Karena fitnah perempuan ini lebih dahsyat daripada fitnah anak dan daripada fitnah harta. Subhanallah. Ya. Lebih dahsyat daripada fitnah harta. Jemaah rahimakumullah. Termasuk juga Imam Ibnu Hajar mengatakan annal fitnata bin nisa asyaddu minal fitnata bi ghairihinna. Sesungguhnya fitnah perempuan itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada fitnah yang lainnya, ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma taraktu ba'di fin nas fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan ba'di fin nasi fitnatan, fitnah setelah aku, kata Nabi, setelah aku wafat tidak aku tinggalkan fitnah adarra 'alal rijal, yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki, minan nisa. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada perempuan. Banyak laki-laki rusak gara-gara perempuan. Jemaah rahimakumullah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnah perempuan, ya. Nabi itu sering ingatkan sahabatnya, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada perempuan. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada perempuan, Bapak Ibu. Ya, bapak-bapak terutama, ya. Jangan bermudah-mudahan berbicara dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jangan bermudah-mudahan chattingan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, kalau bukan urusan urgen, bukan urusan muamalah, bukan urusan agama, hati-hati. Ya kan? Karena syaitan itu memang menjatuhkan manusia ke jurang yang dalam berawal dari hal-hal yang kecil. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Bahkan walaupun seorang perempuan itu bertanya agama kepada panjenengan, tetap harus berhati-hati. Ya, berhati-hati. Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Perempuan. Ya kan? Sayyidah Hawa meminta Adam untuk memakan buah itu. Jadi ketika setan tidak bisa menggoda Adam secara langsung, maka dia goda melalui Siti Hawa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil gara-gara apa? Perempuan. Jadi fitnah wanita ini luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Ini dulu Bapak Ibu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Nabi mengatakan ini 14 abad yang silam. Jemaah rahimakumullah. Mengatakan fitnah perempuan itu sangat berbahaya bagi laki-laki. Apalagi zaman sekarang. Makanya perempuan harus menjaga diri. Ya kan? Kalau panjenengan menutup badan panjenengan, menutup aurat panjenengan, memakai baju yang longgar, maka laki-laki ini akan sungkan untuk melihat. Benar enggak, Pak? Sungkan kita melihat. Tapi kalau perempuan itu membuka auratnya, sungkan enggak kita melihatnya? Tidak sungkan, jemaah rahimakumullah. Begitu juga bapak-bapak kita laki-laki, hendaklah kita menundukkan pandangan. Karena kalau kita menundukkan pandangan, perempuan itu akan sungkan untuk membuka auratnya. Ya kan? Tundukkan pandangan. Kenapa banyak perempuan yang membuka aurat? Karena banyak laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangan. Ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sampaikan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kalau orang tidak bisa menundukkan pandangannya, maka dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Nauzubillah min zalik, Bapak Ibu, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah menyebutkan wanita, yang kedua Allah menyebutkan wal banin, ya. Jadi fitnah dunia yang sangat berbahaya pertama adalah perempuan, ya, perempuan.
Banyak laki-laki seorang suami rusak karena dipengaruhi oleh istrinya, ya. Kemudian yang kedua wal banin, dan anak. Banin ini anak laki-laki. Kalau anak perempuan bahasa Arabnya wal banat, pakai alif dan ta. Ya, ini anak laki-laki. Ya. Jadi manusia itu hubbus syahwat. Dia amat sangat ingin punya anak laki-laki, apalagi orang Arab saat itu. Jamaah rahimahullah, di mana mereka tidak menyukai anak perempuan. Bila istrinya melahirkan anak perempuan langsung dikubur oleh mereka hidup-hidup. Kata mereka ini anak milik Allah, jadi harus dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau anak laki-laki dikatakan sebagai milik mereka. Ya. Jadi mereka amat sangat ingin punya anak laki-laki. Itu namanya hubbus syahwat. Sehingga mereka melakukan berbagai macam cara. Banyak orang keluar duit 100 juta, 200 juta. Demi apa itu? Punya anak. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Demi punya anak. Baik, kemudian banyak pula orang yang melanggar hukum-hukum Allah, mencari harta yang haram hanya untuk nurutin kemauan anaknya. Dia sungkan sebagai orang tua jika tidak mengabulkan keinginan anaknya. Bapak, saya minta sepeda motor karena teman-teman saya sudah punya sepeda motor semua. Saya sendiri yang belum punya. Bapaknya bingung, duitnya nggak ada. Karena bingung, akhirnya melakukan jalan pintas. Jemaah rahimakumullah, ya kan, untuk bisa membelikan anaknya sepeda motor. Itu namanya anak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, bisa menjadi ujian, fitnah bagi kalian, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarah. Wal qanatir dari kata kintar. Kalau kintar satu, kalau banyak qanatir, artinya harta. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Diulang lagi sama Allah, al-muqantarah, harta yang banyak. Jadi kalau sedikit manusia tidak tertarik. Yang bikin manusia itu hubbus syahwat, amat sangat ingin, tergiur, kemudian berusaha keras untuk mendapatkannya adalah al-qanatiril muqantarah, yang sangat banyak. Jemaah rahimakumullah, ya. Siapa yang tidak tergiur dengan harta banyak? Jemaah rahimakumullah, ya kan? Siapa yang tidak tergiur dengan rumah besar, dengan mobil yang mewah, ya kan, dengan uang yang banyak, Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan al-qanatiril muqantarah, ya. Jadi harta nomor berapa di sini? Nomor 3. Nomor 1 perempuan. Jangan tersinggung ibu-ibu, ya. Jangan tersinggung, ya. Ini untuk laki-laki. Fitnah yang paling berbahaya dari urusan dunia ini adalah pertama perempuan. Kemudian yang kedua anak, ya. Yang ketiga adalah harta, ya kan, harta. Wa fitnatu hadhihi ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, kata Nabi, dan fitnah umatku ini adalah harta. Karena harta orang bermusuhan, karena harta orang putus hubungan silaturahim, karena harta yang awalnya berkawan berteman menjadi bermusuhan. Jemaah rahimakumullah, maka hati-hati kalau kita bertransaksi atau kerjasama dengan orang dalam urusan harta. Kalau tidak berhati-hati, biasa saja pertemanan itu rusak. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis harta yang paling disukai oleh manusia dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti. Pertama apa? Minadz-dzahabi, emas. Ya kan? Sekarang orang berlomba-lomba nabung emas, Bapak Ibu. Ya kan? Zahab ini sebenarnya dari kata zahaba. Apa artinya zahaba? Zahaba, zahabun. Apa artinya? Zahabun, pergi. Zahabtu ilal masjid, aku pergi ke masjid. Subhanallah. Allah menyebut emas itu dengan istilah zahab. Kita mengartikan emas, kita menyimpan, kita membangga-banggakan, tapi Allah menyebut zahab. Perkara itu akan pergi, akan hilang. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi kalau kita nyebut zahab, itu artinya kita nyebut bahwa perhiasan ini
atau emas ini akan hilang, akan sirna, akan pergi. Jemaah rahimakumullah. Dan sangat cepat hilangnya dunia ini Bapak Ibu. Ya. Jadi cinta kita kepada dunia ini sangat sementara. Ketika cinta itu tidak kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka cinta itu cinta yang akan berpisah selama-lamanya. Ya. Tapi kalau cinta kepada dunia, kita buat dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka perpisahan kita dengan dunia itu hanya sementara saja. Nanti di akhirat kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bulan depan kita diuji oleh Allah, cinta kita kepada Allah lebih berat ataukah cinta kita kepada dunia yang lebih berat Bapak Ibu. Ya, yaitu dengan ibadah kurban. Jemaah rahimakumullah, itu diuji. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita rela mengorbankan harta kita demi Allah. 3,5 juta beli kambing atau patungan sapi. Jemaah rahimakumullah, demi Allah kita rela mengorbankan harta. Kita ini loh bisa dan mau mengorbankan harta demi anak kita, ya kan? Kita mau mengorbankan 10 juta demi anak kita. Kita mau mengorbankan harta kita demi rumah kita, demi kendaraan kita, demi kesehatan kita. Kenapa kita tidak mau berkorban demi Allah Subhanahu wa taala? Di mana keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ingat harta itu akan pergi. Bila kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan pergi selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wal fiddah, perak. Fiddah dari kata infadda, artinya juga pergi. Ada juga yang mengartikan fiddah ini maknanya adalah pecah. Gara-gara harta urusan rumah tangga pecah, urusan persahabatan pecah, Bapak Ibu. Ya. Makna fiddah juga bisa diartikan bertolak, artinya pergi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi emas dan perak itu Allah sebut dengan istilah yang akan pergi, yang akan hilang, yang akan sirna. Kemudian yang ketiga apa? Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Ini dulu ya. Kalau sekarang apa? Kendaraan-kendaraan pilihan. Ya kan? Khaili ini ibu-ibu dari kata khailun. Khailun itu makna dasarnya adalah sombong. Kenapa diartikan kuda? Karena kuda itu lambang kesombongan. Lambang kesombongan. Sampai ulama itu mengatakan kalau ada 10 hewan dijajarkan, di antara 10 itu kuda, maka akan terlihat mana hewan itu yang jalannya menunjukkan kesombongan. Hewan apa? Kuda. Jemaah rahimakumullah, yang menunjukkan kesombongan. Dari kepalanya dia angkat, kemudian bahunya dia angkat, Bapak Ibu. Itu kan cara jalannya orang yang sombong. Jadi kuda itu melambangkan kesombongan. Makanya orang punya kuda itu bukan untuk dimakan, ya, bukan untuk bukan untuk dibuat bekerja, tapi hanya sebagai kesombongan. Jemaah rahimakumullah, hanya sebagai kebanggaan. Kan ada orang tidak butuh kendaraan itu tapi punya, ada nggak? Untuk apa itu? Untuk kebanggaan, Bapak Ibu. Uang mobilnya banyak, jemaah rahimakumullah, ya kan? Dia tidak butuh mobil itu sebenarnya. Kenapa dia beli? Kenapa dia parkir di rumahnya? Itu namanya apa? Untuk kebanggaan. Nah itu kuda, khailun itu, jemaah rahimakumullah, ya kan? Al-musawwamah, yang sempurna atau yang ditandai ya. Karena kuda kalau pilihan Bapak Ibu maka ditandai oleh mereka. Ya. Wal khailil musawwamah. Beda dengan kambing. Kambing itu kan jalannya tidak mengangkat kepala dan tidak mengangkat bahu. Jemaah rahimakumullah. Apalagi sapi, Bapak Ibu. Ya kan? Wal khailil musawwamah. Ya. Baik, itulah kenapa kuda disebut oleh Allah dengan khailun, yang maknanya apa? Sombong, keangkuhan, ya. Apalagi orang kalau naik kuda. Yang pernah naik kuda enggak? Hah? Rasakan ketika naik kuda itu. Ya kan? Saya belum pernah.
Tapi saya melihat orang yang naik kuda itu begitu gagah. Jamaah rahimakumullah. Itu sedikit banyak akan ada rasa kesombongan, kebanggaan Bapak Ibu. Ya kan? Ibarat orang itu naik Alphard, yang lain naik Avanza, dia naik Alphard sendirian. Itu pasti sedikit banyak ada rasa kebanggaan. Jamaah rahimakumullah, ya. Wal an'am, dan binatang ternak. Semua kata al-an'am dalam Al-Quran itu direferkan kepada 3 hewan. Kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kemudian yang ketiga adalah unta. Kita disuruh nyembelih hewan an'am oleh Nabi di hari raya Idul Adha. Itu berarti yang dimaksud kambing atau sapi atau unta, ya. Wal harth, dan ladang, ya. Wal harth, dan ladang. Ini Allah menyebutkan jenis-jenis harta yang mana manusia sangat menginginkan untuk mendapatkan harta itu. Emas, perak, kendaraan, kemudian hewan ternak, wal harth, ya kan, tanam-tanaman atau ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya terdapat husnul ma'ab, tempat kembali yang paling baik. Jadi setelah Allah menyebutkan kenikmatan dunia, lalu ditutup oleh Allah dengan ayat wallahu indahu husnul ma'ab. Wahai orang beriman, jangan kau tertipu dengan kenikmatan dunia, karena di sisiku ada tempat yang lebih baik daripada dunia ini, yaitu surga. Ya, subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Ayat 15 ini sambungannya dengan ayat 16 dan 17, ya. Allah menyebutkan bahwa surga itu lebih indah bagi orang-orang bertakwa dibandingkan dunia. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa di ayat 16 dan ayat 17, ya. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah masih ingat. Ya itu saya pribadi. Ya maaf ini, kalau itu boleh dikata secara kebijakan, kegiatan dunia akhirat itu seandainya separuhnya dari 100%. Nah itu, tapi giat betul, waktunya kerja ya betul-betul giat, sehingga mendapatkan rezeki yang banyak untuk sodako. Sebagian sodako itu kan bukan untuk keagamaan, untuk ibadah keluarga, anak, ponakan, kakek nenek, sakit, nama dan lain-lain. Kan itu jadi mencukupi, agamanya boleh, dunianya boleh. Bagaimana secara kebijakan ini saya tidak menawar itu. Urusan Allah itu apa itu yang disampaikan Pak Ustadz itu 10%. Baik. Bagaimana penjelasan? Ya. Yang tidak boleh itu adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Dikatakan tertipu itu kalau kita mengejar dunia meninggalkan akhirat, itu tertipu. Ya. Jadi kalau kita mencari urusan dunia ini, membangun rumah yang besar, membeli mobil yang mewah, tapi kita masih ingat akhirat, ya, berarti kita tidak termasuk orang yang tertipu. Sholatnya masih, sedekahnya bagus, ya kan. Kemudian hubungannya dengan Allah baik, ya, itu tidak termasuk tertipu, ya. Baik. Bagaimana kita memperlakukan dunia, jemaah rahimakumullah? Ya, nah, tentu kita harus belajar kepada ulama-ulama salaf bagaimana mereka memperlakukan dunia. Bagi mereka dunia ini diambil sesuai kebutuhan saja. Kebutuhannya sudah terpenuhi, maka mereka merasa cukup. Lebihnya akan mereka gunakan untuk kepentingan fisabilillah, di jalan Allah SWT. Ya, jadi mengambil sesuai kebutuhan. Jika mendapatkan lebih, maka lebih itu digunakan untuk fisabilillah,
Fisabilillah ini banyak ya, menafkahi anak, menafkahi istri, kemudian menyumbang ke masjid, bersedekah, kurban dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Jadi mengambil sesuai kebutuhan. Jangan butuh setiap bulan berapa? 10 juta. Ambil 10 juta itu, ada lebih, gunakan lebih itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan dunia 10%, akhirat 90%. Silakan kalau panjenengan ingin dunia hanya 10% aja. Jadi kerja pokok cukup untuk makan hari ini, sudah pulang selesai. Akhirat zikir terus, beribadah terus dan seterusnya, itu silakan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, ya. Insyaallah kita lanjut pekan depan, yang masih ada pertanyaan ditanyakan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.